masuk di sesi yang ke-6, yaitu wanita dan potensinya. Ya, sebelumnya kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapak, kami kembali mau masuk ke sesi 6. Wanita dan potensinya, kiranya Engkau Tuhan memberkati kami, mengurapi setiap kami dalam sesi ini, supaya kami wanita-wanita-Mu tahu potensi-potensi apa yang ada pada kami, dan kami boleh mengembangkan potensi ini, dan boleh kami pakai di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sesi ke-6, wanita dan potensinya. Tentu semua kita wanita-wanita Allah di sini diberikan Tuhan potensi yang berbeda-beda. Siapapun kita Tuhan berikan potensi, percaya atau tidak itu kita sudah terima, amin. Ya, kita harus sadari bahwa ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan mempunyai tujuan terhadap hidup kita. Ketika Tuhan mempunyai tujuan terhadap kita, tentu Tuhan memperlengkapi kita dengan potensi-potensi yang sesuai dengan tujuannya Allah bagi kita. Dan tujuan Allah terhadap diri kita masing-masing juga berbeda-beda. Sehingga potensi yang diberikan juga bagi kita berbeda-beda. Nah, kita melihat, kita belajar tentang wanita dan potensinya. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita wanita mengerti bahwa kita dilahirkan dengan potensi. Dan kemudian menjadikan wanita yang bisa menemukan potensi, kemudian bisa mengembangkan potensinya, dan kemudian bisa menyalurkan potensi. Karena ada beberapa orang kadang-kadang tidak tahu potensinya di mana. Itu yang pertama. Sehingga tentu kalau tidak tahu potensinya, ya dia tidak bisa mengembangkan, apalagi melakukan. Nah, ada kelompok yang kedua, dia tahu potensinya ada, tapi dia tidak bisa mengembangkan potensinya, bahkan untuk boleh menyalurkannya. Nah, yang ketiga, dan ini yang kita mau, kita tahu dan kita sudah bisa menemukan potensi kita, kemudian kita bisa mengembangkan potensi kita, dan selanjutnya kita bisa menyalurkan potensi ini. Dan inilah tujuan yang paling utama juga, boleh belajar dari wanita yang memiliki potensi. Karena tujuan pembelajaran ini supaya kita menjadi wanita yang cakap berdampak ya. Kalau tadi mengendalikan emosi supaya kita tidak menjadi orang yang marah-marah, yang gampang tersinggung, gampang lebay atau khawatir atau resah. Nah, itu kita buang. Kemudian harus kita juga sadar ketika kita sudah bagus emosional kita sadar potensi kita, kemudian kita bisa mengerjakan potensi itu ya. Kalau orang emosinya sudah bagus, tetapi dia tidak tahu potensinya, dia juga tentu tidak berdampak buat orang lain gitu ya. Tetapi ketika sudah bagus emosi kita, sudah terkontrol, kita sudah cerdas emosi, kemudian kita lihatlah potensi apa yang kita punya yang akan kita kembangkan dan kemudian kita berikan kepada orang lain menjadi dampak untuk bekerja dalam pekerjaan Tuhan tentunya. Nah, di Mazmur, sebelum Mazmur, Kejadian 1 ayat 27, ya kita baca di sini firman Tuhan berkata 1-2 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tadi saya katakan Allah menciptakan kita tentu dengan tujuan yang ada gitu ya. Tujuan Allah ada buat kita. Kita berharga di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia. Tujuan yang hebat. Ya gitu. Jadi tujuannya apa terhadap kita dan kemudian penggunaannya nanti bagaimana? Jangan sampai Tuhan punya tujuan terhadap kita, tapi kita gunakan atau kita bawa potensi ini ke hal yang lain, dan kita manfaatkan ke hal yang lain sehingga kegunaannya tidak pas. Misalnya contoh, kita beli kulkas. Dulu zaman-zaman di kampung saya, ada penanaman pohon vanile. Jadi waktu itu mahal. Semarak, banyak lawang mereka. Kemudian mereka pergi ke kota, ke Jakarta. Dilihat mereka orang kota itu pakai kulkas, bagus gitu ya. Wah, hebat ini. Di kampung saya itu dingin gitu. Dingin. Air aja kalau kita mandi udah kayak air kulkas. Tapi saking orang kayak kepingin mau punya kulkas, gak punya kegunaan pun dibeli kulkas. Dibeli kulkas di kampung saya yang dingin, yang notabene-nya air pun udah kayak air kulkas kalau mandi, udah perlu malah air hangat.
Ya dipanasi air, kemudian dicampur, kemudian dimandikan. Nah kalau kulkas ini dipakai, karena nggak berguna, jadi rak sepatu. Kira-kira gimana ini? Sayang banget ya. Bisa nggak jadi rak sepatu? Bisa, tetapi nggak maksimal, nggak cocok gitu ya. Nggak cocok, atau dibeli rak sepatu, ditaruh di rumah. Tapi jadi ditaruh tempat kain kotor. Jadi kain kotor di situ. Kira-kira cocok nggak? Nah kira-kira seperti itulah Allah menciptakan kita, sebenarnya ada tujuan Tuhan. Tetapi kita ini pakai untuk hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita tidak mengerti potensi itu. Kemudian kita nggak bisa kembangkan. Akhirnya kita tidak bisa menyalurkannya gitu. Nah pada saat ini kita bagaimana supaya sesuailah apa yang tujuan Tuhan menciptakan kita dengan potensi-potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Kita belajar. Supaya apa? Supaya tepat penggunaannya. Supaya apa? Maksimal lah hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Nah kemudian di Mazmur 139 dikatakan, Mazmur 139 kita baca, ini mungkin sudah sering kita dengar ya, 1-2 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Allah sendiri yang membentuk kita. Bahkan dikatakan buah pinggang kita, ditenunnya kita. Kalau kita lihat itu tangannya Tuhan sendiri yang membentuk kita ya, dalam janin. Kalau pernah nggak ibu-ibu menonton videonya pembentukan janin ini, ajaib banget ya. Ajaib sekali, saya kalau tonton ini luar biasa sekali. Sehingga ucapan syukur kita dan pengagungan kita kepada Tuhan dan penghargaan terhadap diri kita itu akan ada. Karena apa? Begitu sempurnanya, luar biasa. Kalau dikatakan ditenun berarti dengan tangannya Tuhan yang menenun kita dan diciptakannya. Jadi kalau di kampung saya itu ada kampung, Pak Jokowi pergi ke sana dan meresmikan itu kampung khusus untuk tenunan Batak di Pulau Samosir sana ya. Itu sebenarnya jauh dari kampung saya tetapi masih di daerah Toba. Itu ada, kami sudah pergi ke sana. Pergi ke sana, seorang ibu menenun. Ibu ini menenun sekalipun motifnya sama, sekalipun mungkin bahannya sama, tetapi pasti ada yang berbeda dari setiap tenunan. Atau kalau kita pergi ke Jogja ya, kalau ibu-ibu mungkin lebih apa ke Jogja ya, kalau membuat batik tulis. Makanya kalau kita misalnya membeli batik, ketahuan dia batik tulis atau batik cap ya. Kalau batik tulis itu pasti goretan-goretannya itu berbeda. Sekalipun sama daun, bisa aja ada titiknya lebih gede di sini dari titiknya di sini. Sekalipun sama motifnya gitu. Agak mungkin tintanya itu kebanyakan masuk ke sini jadi agak besar gitu ya. Berbeda gitu, sekalipun motifnya sama. Jadi unik gitu ya, unik. Jadi karena apa? Kita ini buatan tangan Tuhan, tentu satu dengan yang lain unik, berbeda. Sekalipun dari satu ayah, satu ibu, sepertinya gennya sama gitu ya. Satu ayah, satu ibu, tapi saya dengan adik saya sekalipun bisa dilihat seolah-olah mirip, tapi sebenarnya berbeda. Bahkan yang kembar sekalipun, kembar siam katanya kan, itu pun berbeda, bahkan sidik jari kita berbeda. Itu Tuhan lakukan, bukan tidak ada tujuannya Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang begitu mulia dan sempurna bagi kita. Dan tentunya Allah menciptakan kita adalah untuk tujuan Allah. Tujuan yang mulia yaitu supaya kita menjadi wanita yang berdampak bagi orang lain. Tentu seperti itu ya. Nah kemudian slide berikutnya. Ya, kita lihat di sini potensi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Jadi kalau yang saya pelajari seperti ini, kemampuan yang masih terkubur. Itulah potensi. Masih terkubur, sebenarnya kita punya kemampuan tapi terkubur, kita hampir-hampir tidak tahu, tidak sadar. Misalnya seperti sumber daya alam. Kalau dilihat, ada batu bara di daerah sini gitu, tapi masih terkubur gitu. Oh ada minyak bumi di sini, ada sebenarnya emas di sini gitu ya, tambang-tambang yang sebelum digali itu ada potensi-potensi di dalamnya gitu. Oh ini daerah ini berpotensi karena apa? Ada tambang timah, tapi belum digali. Jadi ini kemampuan untuk makanya dibilang potensi itu adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.
Berarti masih seperti terkubur ya. Itu seperti itu ya. Kemudian kemampuan atau kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Jadi yang saya maksud di sini mungkin kita tidak sadar ada kemampuan, ada orang kok bilang gak ada karunia saya, gak ada potensi saya gitu. Sementara Tuhan katakan setiap orang sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Dengan tujuan tadi yang saya maksud, yang saya katakan ada tujuan Tuhan sehingga diperlengkapi Tuhan. Sedangkan Tuhan berkata, pergilah beritakan Injil, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku akan memberi kuasa kepada kamu. Ketika kamu memijak ular pun kamu tidak akan mati atau meminum racun maut pun kamu tidak mati. Jadi ada sesuatu perlengkapan yang Tuhan berikan bagi kita baik secara rohani, baik potensi-potensi yang sebenarnya dalam diri kita sendiri. Oke, selanjutnya. Ya, ini dikatakan Dr. Myles Munroe ya, kemampuan yang belum tersingkap tadi sudah saya sampaikan dan belum diaktifkan. Jadi udah ada kemampuan itu tapi belum tersingkap, kayak seperti tertutupi gitu. Atau kekuatan yang terpendam dan belum dimanfaatkan, masih terpendam. Seperti tadi ada minyak bumi, ada emas, tambang-tambang seperti itu ya. Tapi ini sumber daya manusia dalam diri kita. Talenta yang belum terpakai. Wah kasihan sekali ya, sayang sekali kan. Ada talenta tapi tidak terpakai. Keberhasilan yang belum diraih. Kemudian bakat yang tersembunyi. Apa yang dapat kita kerjakan namun belum dikerjakan. Nah inilah yang dimaksud dengan potensi. Jadi semua kita punya potensi. Saya selalu bilang seperti ini sama anak saya. Kalau memotivasi dia. Saya bilang kamu anakku sebenarnya kamu adalah permata Tuhan gitu. Dalam dirimu itu sudah ada permata dibuat Tuhan. Kita orang-orang percaya untuk memotivasi anak-anak juga kita sampaikan seperti itu. Karena anak-anak Tuhan itu sudah pasti lebih potensinya dari orang di sana. Tuhan sudah memberikan saya buat ilustrasi, Tuhan seperti membuat ada satu emas yang besar gitu ada di hadapanmu, itulah dalam dirimu itu. Bisa kau ambil, bisa kau gali, itu Tuhan berikan tergantung kamu sejauh mana kamu menggalinya. Banyak potensi seperti Indonesia ini kaya luar biasa. Tetapi sepertinya kenapa kita tidak menjadi punya ekonomi yang hebat seperti orang luar negeri, padahal kalau dilihat potensi yang banyak di negara kita ini, sumber daya alamnya luar biasa. Kita melihat dengan Pak Jokowi mulai mengembangkan potensi-potensi yang ada, pariwisata. Kalau kita jalan-jalan, ternyata lebih indah Indonesia daripada luar negeri sana. Tapi sering kita karena nggak dikembangkan atau tidak, atau masih tersembunyi gitu ya. Itu kita kayak nggak melihat itu, akhirnya apa? Kita malah pergi ke luar negeri sana yang sebenarnya keindahannya tidak melebihi daripada keindahan alam kita gitu. Tapi sekarang dengan pemerintah kita yang ada, syukur ya Pak Jokowi bisa mengembangkan pariwisata, mulai dibuka daerah-daerah termasuk daerah Danau Toba, Bali semuanya, NTT semua. Ternyata hampir semua di pelosok-pelosok sampai sudut-sudut Indonesia ini bagus-bagus alamnya. Dan itu bisa kita jual ke luar negeri sana untuk mendatangkan visa. Banyak sehingga kita sebenarnya tidak menjadi takut. Sekalipun ekonomi dunia terganggu. Kita tidak menjadi orang takut karena potensi kita untuk diberkati sangat luar biasa. Nah seperti itu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sadar itu supaya apa? Supaya kita bisa kembangkan potensi kita. Nah next berikutnya kita melihat ada 3 tahapan untuk memaksimalkan potensi. Ya. Yang pertama menemukan potensi kita. Kita harus tahu dulu menemukan potensi kita ya. Temukan potensi kita dengan cara apa menemukan potensi. Nah kita boleh melihat apa sih potensi saya gitu ya. Orang sering bertanya seperti itu. Aku sepertinya nggak ada potensi atau karunia lah kalau kita bilang di gereja atau pelayanan. Karunia kok nggak ada gitu ya. Nah potensi ini bisa kita lihat dari seberapa besar minat kita terhadap sesuatu itu gitu. Seberapa besar kemudian berapa besar kerelaan kita berkomitmen untuk mempelajari dia secara jangka panjang. Itu kalau mau menemukan potensi yang ada dalam diri kita. Kenali diri kita, bertanya kepada orang-orang dekat. Kira-kira saya ini potensi saya apa ya? Kira-kira saya ini karunia saya apa ya dalam pelayanan? Kalau wanita-wanita yang menjadi jemaat pelantuan tanya ibu gembala ya. Tanya ibu gembala, tanya pak gembala atau tanya teman-teman kita. Bisa orang bilang gini, kalau kau berdoa serasa dekat surga.
gitu ya. Perasaan saya kayaknya turun kerajaan sorga kalau kamu berdoa. Bisa ya, kita bisa tanya nggak apa-apa ya. Kita tanya, bisa aja kita bilang aku pendosa apa, atau tahu orang kalau kita berdoa ngambang pikiran mereka kemana-mana gitu. Tapi ada orang sederhana pun berbicara atau berdoa rasanya ya amin Tuhan gitu ya. Atau ketika menasehati gitu. Atau ketika kita berkhotbah, atau ketika mengkonseling orang. Atau ketika kita penginjilan gitu ya. Jadi lihat minat yang ada di dalamnya. Kita berminat enggak? Kira-kira kita kerjakan ini senang kita. Passion kita enggak di situ. Artinya senang enggak kita mengerjakan itu? Itu kalau melihat potensi atau minat ya. Misalnya kalau saya ini sebelum pelayanan, saya sukanya angka-angka, matematika. Jadi suka eksak. Jadi kalau angka-angka, saya bisa mau seharian malam, saya bisa terus mengerjakannya. Kalau ada soal-soal yang sulit, itu saya malah semakin senang untuk boleh menggali sampai dapat. Seperti itu. Sampai bisa saya membuat satu rumus. Nah kalau dulu waktu SMA, saya dikasih, kami seperti ini sekolah waktu masih SMA, ini coba jawab ini, dikasih pertanyaan tanpa rumus. Saya langsung bisa buat rumusnya. Menghitung 1 sampai 100 dalam waktu 5 menit saya langsung jawab. Terus guru ini, coba gimana caranya kamu kok bisa menghitung tanpa rumus? Saya buat rumus saya sendiri. Saya buat rumus saya. Terus guru matematika saya ini bilang gini ke kelas-kelas lain. Ini menurut rumus ini menurut rumus Hasna. Jadi ada rumus saya, ada rumus yang lain. Karena apa? Saya suka. Ini pun saya sudah tinggalkan sekuler saya tinggalkan melayani Tuhan. Jadi udah 20 tahun yang lalu saya tinggalkan sekuler. Tiba-tiba ada anak jemaat kami SMA yang agak lambat matematika gitu ya. Terus mamanya pun kerja, gak ada waktu untuk mengajari. Udah di les di sana, di les di sini, anaknya masih kurang paham. Akhirnya dia bilang sama saya, Ibu Gembala bisa enggak lesin anak saya matematika? Wah, saya lihat dulu, kotangen, udah kayak agak gimana logaritma gitu ya. Tapi karena saya suka angka-angka, saya tidak menyerah dengan keadaan ini. Saya buka YouTube, saya pelajari mulai kotangen, pangkat, logaritma gini-gini. Siap. Sini, saya ajari. Saya mulai mengajar. Ada 2 orang saya mulai mengajar. Mereka mengerti, memahami. Nah itu kalau itu potensi kita. Kita mau seberapa pun tantangan itu, kita siap mempelajarinya. Seberapa apapun tantangannya, sampai mungkin kita bisa berkorban, rela berkomitmen mempelajari seperti tadi. Sebenarnya dari segi usia saya nggak mungkin lagi mempelajari gini. Tapi karena saya senang dengan angka-angka, saya belajar. Kemudian rela mengerjakan walaupun tidak dibayar. Saya dulu waktu kerja di Bandung, nah kakak saya guru. Terus hari Sabtu saya kalau libur, saya bilang gini, kumpulin anak-anakmu, saya mau ngajarin mereka matematika. Gratis. Terus yang murid-muridnya bilang gini, wah kayaknya lebih enak si tante itu ngajarin, kami ngerti daripada ibu guru. Bilang kakak saya ini. Karena passion saya di sana. Saya mau kasih gratis pun siap. Kalau di dalam pelayanan saya suka penginjilan. Saya bisa berjam-jam menginjili orang. Bahkan mungkin kalau saya menginjilin orang mau gak tidur pun bisa. Gak usah dibayar. Bahkan saya yang membayar orang untuk saya injili. Saya udah ambil waktumu. Saya pulang saya titip uang. Karena apa? Sudah saya ambil waktunya, mungkin dia jualan atau apa. Supaya apa? Karena itu passion saya. Karena itu yang menjadi talenta saya. Nah jadi temukan potensinya lewat apa? Lewat tadi lihat. Apakah itu minatmu? Passion kita di situ, gemar nggak kita mengerjakan itu? Suka nggak mengerjakan? Misalnya sebagai pendoa, senang nggak berdoa? Jangan kita bikin dia sebagai pendoa sapa, di rumahnya pun dia tidak pernah berdoa. Berdoa pun harus dipaksa-paksa. Gak usah taruh di situ ya. Jadi temukan apakah kita, ya karunia-karunia bisa dilihat ya di 1 Korintus 12 ya. Karunia-karunia apa yang kita punya. Jadi temukan bisa bertanya dengan orang lain, tanya orang ketika saya, atau bisa secara langsung tidak langsung. Atau kita dengar bagaimana orang berbicara tentang kita. Oh ibu ini kalau berkhotbah enak, ibu ini kalau mengajar enak, kami mengerti. Ibu ini kalau penginjilan cocok dengan kami. Terus ada buktinya gitu ya. Kalau kita bilang saya penginjil, udah bertahun-tahun saya penginjil, saya nggak bisa bawa jiwa, nggak penginjil namanya itu. Kalau penginjil itu 1-2 kali dia injili,
ya dia datang. Ada aja cara Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan-kesulitan di depan. Pernah suatu saat saya injili tetangga saya. Saya pertama-tama kalau di tempat saya itu kalau ada orang baru kontrak di situ, misalnya ada kontrak-kontrakan masuk, saya udah anggap itu mangsa saya. Oh datang bangsa ini gitu. Mangsa ini buat saya datang. Biasanya buat persahabatan dulu ya. Dilewat, dari mana pulangnya? Ampun, gak disahutnya kita sapa pun dengan baik. Saya kunjungi itu ke rumah. Saya kunjungi ke rumahnya. Saya kasih firman Tuhan begini. Masih ngotot, masih kunjungi lagi. Suatu saat saya bilang gini, ayo ke gereja. Terus dia bilang sama saya gini, dia panggil saya kakak. Kak, kalau kakak mengajak saya ke gereja, saya tidak akan pernah ke gereja. Karena tipe saya seperti itu. Kalau semakin dibilangin, saya semakin gak mengerjakan. Kalau saya nggak dibilang dengan kesadaran saya mau ke gereja, dia bilang. Tapi kalau semakin diajak saya ke gereja, saya tidak akan ke gereja. Waduh, kayak makan buah semalakama ya. Gimana orang kita lihat aja nggak ke gereja, tapi dibilang dari kesadaran bisa ke gereja. Kalau diajak ke gereja malah saya nggak ke gereja. Tapi kalau kita memang di situ karunia kita, Tuhan bisa memberikan sesuatu hikmat untuk boleh menjawab itu. Saya bilang, kamu buat saya seperti makan buah semalakama. Diajak gak mau, gak diajak toh juga gak gereja. Saya bilang, oh gini aja, ini jawabannya sama kamu. Oke, kalau diajak kamu gak gereja, saya ini hamba Tuhan. Tuhan yang menyuruh saya mengajak kamu ke gereja. Kalaupun kamu gak mau ke gereja terserah kamu, yang penting Tuhan saya yang menyuruh saya mengajak kamu, sudah saya tunduk kepada Tuhan saya sudah ajak kamu ke gereja, terserah kamu mau datang gak datang ke gereja terserah. Karena saya ini hamba Tuhan bukan hamba kamu. Kalau aku hambamu ya saya turuti permintaanmu, tapi saya hamba Tuhan, saya turuti permintaan Tuhan. Saya bilang, diam dia. Minggu depannya saya lihat dia datang ke gereja. Puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Itu kalau di situ passion kita gitu. Tantangan apapun kita hadapi. Sampai mungkin kita bayar seperti saya bilang. Kalau kita kunjungin saya bayar uang waktumu yang mungkin kamu terganggu untuk mungkin cari duit. Saya bayar, saya mau bayar itu. Karena apa? Di situ passionnya. Nah itu menemukan passion ya. Bisa ya ibu-ibu memahami ya apa yang saya sampaikan. Ya yang kedua kemudian mengembangkan talenta. Ya sebelum masuk ke sini mungkin kita lihat dulu passion atau kita ini mengembangkan talenta, menyalurkan potensi. Next ya. Sebelum ini, ya ini lihat. Oh itu tadi passion saya udah kasih tahu ya. Apa itu passionnya? Tadi nafsu kita sampai di situ semua ya. Ciri-ciri passion udah ya menemukan potensi. Apakah tipe? Jadi menemukan potensi juga bisa kita hubungkan dengan kepribadian. Apakah tipe kepribadian saya? Ya. Next, ada 4 tipe kepribadian. Coba kita lihat di sini, ini juga berhubungan ya. Sanguin, ada kolerik, ada melankolis, plekmatis. 4 dasar, ini dasar kepribadian 4 ya. Kita melihat di sini, apakah kita menjadi orang, kita melihat ya dari potensi ini, tipe kepribadian ini. Yang pertama adalah kolerik, kita melihat di sini kolerik. Kolerik ini adalah orang yang berkemauan keras atau bertemperamen. Dikatakan si kolerik ini adalah orang yang dominan. Orang yang dominan, suka suka tantangan, berani mengambil resiko. Kemudian sering juga dibilang dia si kuat. Ya kalau ada di antara kita tadi saya di sesi tadi cerita tentang ada orang jemaat yang punya karakter sepertinya kolerik. Jadi kalau enggak kemauannya yang terjadi, bisa marah, bisa emosi. Tapi kalau nanti kita lihat bagaimana kita mengontrol semua, ada kekurangan dan kelemahannya ya tentunya ya. Kita lihat, coba yang tadi ditampilkan, kolerik tadi yang 4 tipe. Ya di sini, kita lihat ya. Kalau yang kolerik ini kita lihat memiliki visi. Dia punya visi ke depan, jadi dia punya visi tujuan. Biasanya ini dikasih kepada pemimpin ya, pemimpin yang punya visi. Kemudian independen, ya tadi ada pemimpin ya, produktif. Biasanya orang ini produktif karena bekerja keras. Secara maksimal, karena apa? Kemauannya tinggi. Aku harus dapat itu, harus bisa.
Apa yang diinginkan harus bisa. Jadi biasanya orang yang pekerja keras dan berkemauan tinggi sehingga dia produktif. Kemudian praktis, tegas. Tegas seperti Ibu Gembala tadi ya, harus tegas ya Ibu ya. Tegas kepada orang siapapun gitu. Jadi itu kelebihan-kelebihan. Tapi ada kekurangan dan kelemahannya tipe kolerik ini, yaitu dingin, kejam, sebenarnya kejam ya. Itu orangnya kadang-kadang sampai nggak hampir-hampir tidak banyak temannya. Karena kejam, Ibu Gembala aja bisa dilawan. Kalau kolerik, iya Pak Gembala. Ini yang saya bilang dari Ibu Gembala dulu masuk dia gitu kan. Masuk ke Pak Gembala itu biasanya kan Pak Gembala udah otoritas tertinggi ya. Tapi bisa dilawannya itu nanti. Karena apa? Kalau kemauannya itu kejam sampai seperti itu. Karena dominan. Suami pun di rumah kalau dia wanita. Suami pun di rumah jadi diatur. Wah udah capek kakiku, pijit dulu kakiku. Maunya ke pesta pakai high heel. Tapi udah sampai di rumah udah pukul-pukul kaki. Waduh, ini Pak capek urut-urut ini gitu ya, dominan. Kalau enggak marah gitu. Itu biasanya. Cepat puas diri, sulit mengampuni. Ini orang kolerik. Coba lihat. Tapi kalaupun ada kelemahannya, kelebihannya ini kita lihat. Dia punya kemauan keras. Sehingga tujuan yang akan dicapai itu biasanya tercapai ya kalau udah seperti ini ya, memiliki visi, kemudian tegas dan produktif. Ini sangat bagus ya. Kemudian yang kedua plekmatis. Plekmatis ini orang yang tipenya tenang, kalem. Biasanya orang yang plekmatis ini tidak suka ribut. Lebih bagus saya mengalah daripada ribut gitu ya. Kalau dia udah ribut-ribut. Ribut orang misalnya di situ, aduh tolong dong jangan ribut kalian. Udahlah apa yang perlu biar saya kerjakan. Misalnya seperti itu. Ini masalah uang, ya udah saya bayarkan itu daripada ribut. Mau dia sampai berkorban, membayar rugi, yang penting jangan ribut. Nah itu biasanya orang plekmatis gitu ya. Daripada ribut kalian, udah ini saya bayar gitu. Jadi dia biasanya orang yang plekmatis ini kurang tapi kelemahannya dingin gitu ya, kurang bersemangat. Coba kita lihat di sini. Plekmatis, tidak tegas. Tidak tegas, jadi tadi kalau ada yang ribut, dia nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Karena bisa dibayarnya dengan uang, udah selesai. Biarlah waktu yang membuat semua berjalan dengan baik gitu ya. Misalnya ada masalah, ya udah deh nggak usah diselesaikan masalahnya. Udah selesai, udah, nggak usah diungkit-ungkit. Tapi masalah tidak terselesaikan sebenarnya, biarlah waktu yang menyelesaikan seperti itu. Akhirnya sebenarnya tidak pintar-pintar untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian kita lihat tidak punya motivasi ya karena semuanya hanya untuk tenang-tenang saja, aman-aman. Ya tentu nggak ada motivasinya. Cari aman sendiri, kemudian penakut ya tadi ya karena dia biasanya kalau ada masalah jangan sampai ada masalah. Biasanya orang penakut seperti ini. Jadi nggak bisa ditempatkan ini di kalau ada perintisan atau misalnya dalam perintisan gereja atau jemaat atau membuat suatu keputusan dia nggak bisa. Kemudian egois orangnya ya. Kemudian sanguin kita lihat ini orang sanguin ini adalah orang yang suka orang yang happy. Biasanya bilang ini orang yang bersemangat, orang yang di sini antusias, responsif, ramah gitu ya. Kalau yang si sanguin ini biasanya disukai banyak orang, banyak temannya. Kemudian kita lihat melankolis. Melankolis ini tipe orang yang tekun, disiplin, analitis. Ini tadi seperti saya bilang kalau saya tipenya di sini melankolis. Suka angka-angka, kemudian perfeksionis, suka menganalisa sesuatu gitu ya. Kalau dalam pelayanan biasanya ini suara kenabian apa itu? Nubuatan, ya nubuatan. Jadi dia tahu menubuatkan orang ini dosa, ini tidak dosa gitu. Jadi kenapa dia berbakat di sana. Kemudian berbakat perfeksionis. Kalau ada sesuatu yang kurang bagus, dia biasanya menuntut ya. Jadi agak perasa. Kemudian pemurung ternyata orangnya, pembalas dendam, hati-hati juga ya. Kurang bermasyarakat, karena apa? Terlalu disiplin. Jadi orang-orang kan gak suka kalau sedikit-sedikit. Kenapa ini di sini? Misalnya nih, saya misalnya baru masuk ke tempat ini, terus liatin sekeliling, kayaknya nggak cocok bunga itu di situ. Ini orang-orang plekmatis seperti ini, nggak cocok bunga itu. Kayaknya gordennya nggak seperti itu deh. Kayaknya ruangan ini
Ya ada aja yang dilihat sesuatu yang kurang bagus atau apa. Jadi dia tukang peneliti gitu. Jadi suka protes. Orang-orang sini suka protes ya, suka memprotes. Kadang-kadang juga orang nggak akhirnya dibilang tidak banyak temannya gitu. Karena apa sih kalau datang dia terus takut orang. Ini pasti protes apa nanti yang salah ini gitu. Apa yang salah ini nanti? Pasti aja ada entah warna inilah nanti yang salah. Entah lipstick saya lah yang nggak cocok dengan wajah saya, entah seperti itu ya. Jadi itu orang. Nah masing-masing punya kekuatan. Nah itu kita lihat. Bukan artinya kalau kolerik itu salah. Karena orangnya kejam gitu, enggak. Bagus juga, karena dia orang yang memiliki visi. Kalau nggak ada orang kolerik, kita kadang-kadang nggak maju gitu. Kalau plekmatis lah semua di sini, serba emang aman, tapi nggak ada kemajuan gitu. Kalau dikasih pekerjaan, iya, tapi itu ditunda-tunda terus gitu. Tapi kalau ada orang kolerik, ayo ngasih semangat. Kalau orang kolerik ini, tamunya pun bisa, misalnya saya ini baru datang ke sini sebentar. Aduh mohon Bu Debbie tolong ambil minumku ya. Itu orang kolerik itu. Bisa disuruhnya orang yang baru dikenalnya. Mungkin orang ibu Debbie udah saya kenal ya. Tapi ada ibu-ibu di sini yang belum saya kenal. Aduh minta tolong dong tisu di tas saya ambilkan itu. Jadi orang kolerik ini nggak bisa ngelihat orang pengangguran. Maksudnya duduk diam, harus bekerja. Ya harus bekerja, kalau nggak bekerja diomelin gitu. Jadi orang yang plekmatis ngelihat ini nggak cocok. Nggak suka ngelihat yang kolerik gitu. Karena kalau dia yang apa ini kan tenang, jangan sampai ada suara berisik, ada maunya tenang saya, itu nggak cocok itu, berdua nggak cocok gitu, tetapi punya kelebihan. Tapi harus ada juga orang yang plekmatis gitu ya, ketika orang kolerik marah, terus yang lain takut, dia bisa menenangkan, udah tenang klien ya, gak usah apa lari, udah abaikan aja dia, apa yang perlu sih, ini ya udah saya bayarin, saya kasih gitu ya. Nah jadi masing-masing punya saling membantu, saling menopang satu yang lain. Nah, yang negatif ini yang perlu kita buang dari diri kita. Hal yang positif kembangkan. Itu untuk mengembangkan potensi. Lihat potensi apa dalam diri kita. Kalau kita orang yang kolerik punya visi, tangkap visi itu, kemudian bagi visi itu kepada orang lain, kepada jemaat-jemaat yang lain. Tangkap, kemudian pimpin mereka dan kemudian berikan semangat supaya produktif semua ini. Kayaknya kamu gak ada tugasmu, kayaknya kamu ayo penginjilan, ayo. Kalau di gereja mungkin seperti itu ya. Ayo ibadah, kamu pemimpin pujian, kamu pendoa syafaat, kamu yang menyusun kursi, kamu pemain musik. Itu biasanya orang kolerik ada. Jadi untuk menyemangati, untuk memberikan tugas-tugas dan dengan tegas. Sehingga tidak ada yang berani untuk main-main. Tidak ada yang terlambat lah, yang malas lah, yang udah mau ibadah kursi belum disusun, dia akan takut dengan orang si kolerik. Aduh nanti si kolerik ini marah gitu ya. Terus kemudian orang si sanguin juga bagus ada di gereja. Memberikan bersahabat. Oh dia bikin ketawa-ketawa. Bisa bikin, kalaupun ada tadi si kolerik udah marah, dia akan bisa bikin orang tertawa lewat, sekalipun tadi udah marah itu bisa dibuatnya berubah jadi semua ketawa dan sukacita. Nah kalau ada misalnya kumpul nih ya, kumpul satu orang ngomong, terus semua udah bergabung banyak orang. Nah biasanya yang menonton itu adalah si plekmatis. Dan yang ngomong itu adalah si sanguin tadi. Sanguin ini gak bisa dibatasi berbicara, terus berbicara. Nah ini bisa untuk jadi pengkhotbah. Misalnya ya pengkhotbah atau penginjil juga bisa ya. Jadi masuk lagi dengan si melankolis tadi. Melankolis bisa sebagai yang saya jadi lupa. Konselor, ya, konselor. Plekmatis, melankolis ini cocok jadi konselor. Dia bisa melihat kalau orang bercerita gini-gini dia pendengar yang baik. Kemudian dia bisa menganalisa. Kira-kira orang ini yang dibalangnya itu benar atau enggak gitu ya. Dia bisa analisa itu dengan baik. Oh kamu kadang-kadang orang kan kalau misalnya konseling sama kita pasti kebenarannya yang disampaikan. Orang si melankolis ini bisa melihat itu. Benar atau enggak gitu. Dia bisa tahu, dia bisa meneliti dari gaya bahasanya, dari gaya tubuhnya, dari sudut mata pandangnya pun dia bisa tahu orang ini berbohong atau bagaimana gitu ya. Jadi ini 4 tipe kepribadian, lihat dari ibu-ibu semua saya tipe di mana.
Saya apakah orang kolerik, apakah pragmatis, saya melankolis, saya sanguin. Nah ini yang bisa akan membuat kita boleh mengembangkan diri kita. Mengembangkan ketika kita sadar, oh ini ternyata saya ini cocoknya jadi penginjil, cocoknya saya ini jadi orang konselor, cocoknya saya pengkhotbah. Sekalipun tadi potensi itu adalah kemampuan yang belum tergali, yang masih terkubur di dalam diri kita. Ketika kita belajar, coba cek diri kita, di mana kira-kira yang lebih dominan. Kadang-kadang sih ada dua tipe yang dalam satu diri seseorang ya, dia sambil kolerik mungkin ada melankolisnya bisa, ada setengah-setengah gitu. Tetapi di mana kita lebih dominan? Kalau itu baru kita, setelah kita paham akan potensi kita, di sanalah kita bisa mengembangkan diri. Kemudian kita masuk, lebih perhatikan lagi potensi kita apa secara spesifik. Secara spesifik, misalnya saya tadi, kalau saya bilang saya sebagai seorang penginjil, sukanya penginjil. Penginjil di mana? Mungkin saya penginjilnya di wanita-wanita. Lebih sukanya ke wanita. Wanita yang mana? Apakah wanita remaja, pemuda, atau yang sudah ibu-ibu? Saya lebih senang berbicara dengan siapa? Wanita yang sudah berumah tangga kah? Atau wanita-wanita yang masih single? Atau lebih suka ke kaum muda? Atau ke anak-anak? Itu misalnya ya. Bisa sih kalau kita pelayan Tuhan ke semua bisa, tapi lihat spesifiknya mana. Kalau saya lebih cenderung kepada ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Jadi kalau sudah tahu di situ kembangkan, mengembangkannya dengan cara apa? Banyak belajar. Belajar gali terus. Kalau sudah tahu kita spesifik potensi kita itu lebih enak. Sehingga kita lebih menjurus ke sana kalau udah tahu spesifiknya, lebih kita sering latihan di sana. Kalau misalnya seperti saya lebih sering ke wanita, wanita-wanita saya kunjungi, wanita-wanita saya gali, wanita-wanita saya layani, wanita-wanita saya konseling, saya injili misalnya seperti itu ya. Kemudian saya akan mengembangkan lagi belajar tentang istri-istri, bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi anak, itu bisa kita kembangkan. Kita kembangkan dengan apa? Dengan belajar. Dengan belajar terus menerus, tadi kan udah mengenali diri ya, udah tahu potensinya. Gali kemudian terus menerus. Potensi itu harus digali seperti kalau tadi saya umpamakan seperti sumber daya alam di Indonesia ini misalnya ya, kekayaan yang ada itu kan tertanam gitu ya. Itu harus terus menerus, kita tidak bisa pernah berhenti, terus menerus gali sampai dapat gitu. Ketika sudah dapat, kita akan mengalami kemenangan. Oh udah dapat. Ini potensi saya dengan apa? Dengan tadi belajar melatih diri terus menerus. Misalnya seperti membuat, kalau misalnya ibu-ibu punya potensi masak-memasak misalnya gitu ya. Oh ini ada karunia saya, talenta saya masak-memasak. Bisa jadi karena keturunan atau apa gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu terus kita puas diri dengan apa yang ada, kita nggak maksimal. Tetapi ketika kita sudah tahu itu potensi kita, semakin kita belajar lagi, apalagi sekarang banyak ya, banyak lewat YouTube bisa belajar lewat firman Tuhan seperti itu kita gali, maka kita akan kalau sudah dapat spesifiknya kemudian kita kembangkan, kemudian terus menerus kita melatih diri sana, percayalah kita akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita akan mulai merasakan enaknya atau indahnya ketika kita sudah menemukan potensi kita itu dan kita bisa menyalurkannya. Kita bisa menyalurkan ke siapapun kita kan bertemu, kalau itu kuda potensi dapat secara spesifik kemudian kita gali, kita belajar, kita latih terus menerus sehingga menjadi kesukaan dan menjadi kemampuan yang sudah dapat itu dalam diri kita, maka ketika kita pun menyampaikan, menyalurkan itu ke orang lain, maka orang lain akan merasakan kegunaan daripada hidup kita itu. Orang lain akan ngerasakan, iya ya. Ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan, kita mengerjakan, misalnya kayak soal tadi masak-memasak. Ketika kita mulai belajar dan terus sampai dapat, orang akan memuji, enak ya masakan kamu gitu ya. Kalau tadi di depan saya bilang, saya di awal pernikahan gak pintar masak. Tapi karena suami saya terus, ini salah, ini kurang. Awalnya sakit gitu ya, tapi saya gali, saya belajar. Saya kalau makan makanan orang lain rasanya gimana, apa yang kurang. Saya coba, saya belajar sekali, 2 kali, gak langsung berhasil, 3 kali, 4 kali. Akhirnya terus menerus saya gali. Yang tidak saya pintar memasak pun akhirnya jadi pintar memasak. Ketika mulai dapat, orang lain bilang, ih enak banget ya masakan Ibu Gembala.
Sampai kadang-kadang jemaat saya bilang gini, Ibu Gembala dong yang masak. Waduh udah kurang ajar kalian ya, nyuruh-nyuruh Ibu Gembala ya. Pura-pura bilang enak banget masakan Ibu Gembala. Oh ya supaya saya yang masak ya. Udah mulai kurang ajar menyuruh-nyuruh. Tapi itu dinikmati dan kita pun puas. Ketika orang bisa menikmati potensi kita itu berguna bagi orang lain, kita sendiri puas ya. Kita puas. Ambil potensi apa? Apa yang menjadi secara spesifik kita. Atau suaranya bagus atau pemain musik terus kembangkan itu. Atau seorang penginjil atau seorang penasehat gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan kita kerjakan di dalam Tuhan. Percayalah orang yang sudah orang akan menikmati atau merasakan apa yang sudah kita dapatkan, potensi yang sudah bisa kita temukan, kita kembangkan, kemudian kita salurkan. Orang lain akan menikmati dan merasakan, itulah menjadi dampak. Itulah yang dibilang wanita cakap dan berdampak. Kita bangga ya kalau kita sudah berdampak buat orang lain. Nah mari ibu-ibu kira-kira coba kita masing-masing kira-kira sudah berdampak enggak kita orang lain lihat potensi. Atau sudah kira-kira kita temukan enggak potensi kita. Jangan sampai seperti tadi yang saya bilang, kulkas dibeli dipakai untuk rak sepatu. Ya kan? Itu jadi diketawain orang atau enggak, oke lah bisa tapi enggak maksimal banget gitu. Untuk apa gitu? Tuhan sudah memberikan potensi karunia bagi kita tapi karena enggak kita kembangkan jadi tertanam gitu. Padahal mungkin banyak potensi kita. Oke, ya kira-kira ini sudah terus lanjut lagi. Oh tadi udah saya sampai apa ya? Ya pengembangan potensi. Tadi seperti perumpamaan talenta. Lanjut aja. Tadi yang sebelum ini perumpamaan talenta yang diberikan kita 1 talenta ya tahu ya, 2 talenta dan 5 talenta. Ketika yang 1 talenta bilang dikubur talentanya, apa yang terjadi? Tuhan bilang, hai kamu hamba yang jahat, ya kamu hamba yang jahat. Bahkan sampai dihukum Tuhan. Tapi 2 atau 4 talenta yang ada, 2 talenta jadi 4, 5 jadi 10, Tuhan katakan apa? Hai hambaku yang setia, hai hambaku yang baik dan setia, nikmatilah kebahagiaan bersama Tuhanmu. Tuhan akan senang melihat ketika kita mengembangkan talenta. Tuhan akan memberikan Tuhan akan memberikan bagian sukacita sebagaimana apa yang menjadi bagiannya Tuhan kita yaitu Tuhan kita. Dan berkata bersenang-senanglah dengan Tuhanmu. Karena apa? Kau adalah hamba yang baik dan yang setia. Artinya apa? Kau kembangkan potensi yang kau berikan dan kau lakukan. Dan ketika kau mengembangkannya orang lain pun bisa menikmatinya. Ya, oke, terpuji nama Tuhan. Sebelum ditutup kita masuk dalam sharing aja ya atau buat pertanyaan. Waktu kita udah tinggal sedikit. Kira-kira di antara kita sudah ada yang menemukan potensinya, bisa mungkin berbagi. Oh potensi saya di sini atau karunia saya di sini gitu. Atau masih terkubur potensinya. Masih belum lahir potensi saya, masih dikubur. Ayo. Ada yang bisa berbagi? Tapi paham ya yang saya sampaikan? Gimana? Coba cerita, saya udah banyak cerita tadi tentang potensi saya, karunia saya, pengembangannya bagaimana gitu. Ada yang mau bersaksi? Bagaimana menemukan potensi? Yang sudah menemukan aja. Kalau belum menemukan bisa angkat tangan. Saya belum menemukan potensi saya. Mulai saat ini saya akan belajar untuk mencari potensi saya. Atau bertanya kepada orang lain apa menjadi potensi saya. Hai, jangan kok sepi banget. Kok jadi diam semua? Ayo, ada yang karunianya melayani, mengajar, suka memberi ya. Itu banyak karunia-karunia kalau di Alkitab ya. Kerasulan, membedakan roh. Gimana? Ada satu
Kejadian, coba kita ya ngelihat potensi atau karunia di sini. Satu acara dinner atau makan malam ya di salah satu restoran, dinner gitu ya. Kemudian ya di restoran yang ada makanan enak gitu ya. Habis makan biasanya disediakan buah gitu ya. Disediakan buah bagi kita. Terus tiba-tiba ada orang yang mengambil buah itu. Ketika diambil buah itu gitu ya, ada jatuh buahnya. Jatuh buahnya itu buah yang sudah dipotong-potong tentunya ya, jatuh buahnya. Ketika kita melihat ini, ketika kita melihat ada orang ngambil buah, kemudian buahnya jatuh, ini dalam pesta ya, pesta banyak orang gitu ya. Terus tiba-tiba tentu semua kita punya reaksi yang berbeda untuk melihat itu. Dari situ aja bisa kita lihat potensi atau karunia seseorang. Ketika buah ini jatuh, terus kemudian ini semua kita yang berapa pasang mata ngelihatnya pasti punya reaksi. Kalau Ibu Debbie reaksinya apa? Reaksinya apa? Ya ampun, itu aja jatuh, bisa gitu ya. Atau, kenapa sih begitu? Tadi seharusnya itu buah itu jangan terlalu di pinggir. Seharusnya agak di tengah, jadi nggak jatuh gitu. Bisa ya, ada reaksi-reaksi lain nggak? Atau ada orang yang bilang gini, mungkin saja ada bilang gini, ya udah nggak apa-apa Bu, tenang aja ya, aku gantikan ya Bu ya, aku ambil ya gantinya ya. Nih Bu Debbie biasanya seperti ini, aku ambil ya gitu ya. Terus ada yang seperti itu. Ada yang bilang gini, hai Ted, coba ambil kain pel, bersihkan itu. Gitu ya, ke pembantu, ke yang pekerja di situ. Katakan si Teddy namanya, Teddy ambil kain pel, bersihkan itu gitu ya. Terus ada orang bilang, aduh nggak usah takut, nggak usah malu ya, nggak apa-apa, biasa kok itu biasa, nggak apa-apa ya, menenang-nenangkan gitu ya. Ada ya berbagai reaksi ya. Nah dari situ bisa kita lihat potensinya ya. Kalau yang tadi yang bilang misalnya, hey Ted ambil apa, sapu, kain pel, bersihkan itu, kira-kira itu apa potensinya atau tipenya apa itu? Kolerik ya, kolerik atau pemimpin ya, itu biasanya seperti itu, langsung cepat dia nyuruh orang. Jangan sampai ada yang udah ngelihat itu nggak bekerja gitu. Ambil itu. Seperti itu ya. Tapi kalau ada orang yang bilang, ya ampun, makanya hati-hati gitu. Kira-kira siapa itu? Itu tadi apa? Melankolis ya. Kalau dia apa? Karunia bernubuat. Terus langsung dia tahu salah. Ya ampun, makanya hati-hati Bu. Itu. Ini nggak hati-hati orangnya ini seperti itu ya. Nah kalau ada yang bilang misalnya, udah nih, saya akan beli lagi, nggak usah merasa kecewa gitu. Kira-kira itu karunia apa di situ? Iya, pemberi ya, suka itu langsung dia tahu kebutuhan orang ini apa, udah jatuh tadi buahnya gitu. Jadi dari spontanitas kita ketika ada kejadian itu bisa sebenarnya ngelihat potensi kita atau karunia kita di mana. Kalau orang bilang, aduh udah dah Bu nggak usah malu, nggak usah gini-gini. Itu biasanya orang yang murah hati ya. Yang suka memperhatikan orang, yang menjaga perasaan orang lain. Jadi kita bisa ketika kita itu dapat, kembangkan itu gitu itu maksudnya. Sebagai wanita supaya kita nggak menjadi wanita, aduh memang nggak ada apa potensi saya gini-gini aja saya. Udahlah ikut ibadah aja, ikut ibadah WB aja. Habis itu pulang, pergi ibadah WB, pulang lagi, gitu-gitu saja nggak ada pengembangan. Tapi maunya kita menjadi wanita yang cakep berdampak karena tahu potensi kita. Kemudian gali potensi itu setelah kita dapat. Kemudian kembangkan, belajar terus menerus dan latih terus menerus. Kemudian salurkan kepada orang lain. Maka kita akan mungkin waktu pertama menyalurkan gak terus sehebat apa yang kita pikirkan. Tapi terus menerus jangan pernah berhenti. Maka suatu saat kamu akan mendapatkannya hal-hal yang maksimal. Dan orang lain akan juga mendapatkan hal yang maksimal. Itulah kita menjadi dampak yang baik buat orang lain. Oke, terpuji nama Tuhan, saya tutup dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu
untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa pada saat siang hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk potensi yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami tahu Bapa ada banyak potensi-potensi yang Kau tanam dalam diri kami. Dan kami mau belajar mengenal potensi itu, kemudian kami mau menggalinya sedemikian rupa kami. Ketika kami sudah menemukannya, kami mau belajar melatih diri untuk sampai kami menemukan potensi yang spesifik dan mempelajarinya secara baik dan memaksimalkannya, serta kemudian kami boleh menyalurkannya kepada orang lain dan kami menjadi wanita yang cakap berdampak. Terima kasih Tuhan. Perkenankanlah hati kami di hadapan Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa. Inilah kami wanita-wanita-Mu yang siap dipakai Tuhan dengan potensi yang ada. Sekalipun kami tahu ada banyak hal-hal yang Tuhan sudah perhadapkan bagi kami. Mungkin kami selama ini tidak paham tentang potensi kami. Mungkin kami belum menggali potensi kami. Tetapi dengan materi ini kami mau belajar. Belajar untuk boleh mengerti, memahami dan menggali. Bahkan menyalurkan potensi itu. Supaya ketika Engkau menciptakan kami dengan tujuan-Mu ya Bapa, maka tujuan Allah yang sesungguhnya kepada kami dengan potensi yang Kau berikan itu nyata ya Bapa. Kami menjadi alat di tangan Tuhan sesuai dengan tujuan yang Tuhan taruhkan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saya serahkan. Cek tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Hasna yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat ibu-ibu semuanya? Amin. Sebelum kita makan siang, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami sudah boleh mendengarkan setiap materi 2 sesi yang ada. Kami bersyukur Engkau memperlengkapi setiap kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan. Berikan kami hati yang penuh sukacita saat kami memberikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita naikkan pujian, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Boleh katakan kiri kanannya, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Sekali lagi katakan hati yang gembira. Hati yang gembira Tuhan senang. Sebelum kita makan, alangkah lebih baiknya kita akan foto bersama. Saya persilakan untuk Ibu Hasna untuk maju ke depan. Kita akan foto bersama. Mari ibu-ibu, kita foto bersama.
Kak, kan tadi Ibu bilang kan Jumat depan aja ya. Next yang ke depannya aja tanggal 5 ya. Jadi semua sepakat kayak gitu. Tapi yang ikut semuanya udah mesti ambil ya, karena udah dipesan bukunya. Tuhan berkati.